saya muliakan, harus semangat Pak. Masih, ya kalau nggak semangat tadi Pak Ismaidi sudah begitu semangatnya. Untung mimbarnya nggak rubuh tadi. Biasanya kalau semangat begitu mimbarnya bisa rubuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzal jalali wal ikram wa asyhadu anna nabiyyana wa syafi'ana habibana sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan jalsah salanah di Kota Padang pada pagi hari ini sampai Minggu insyaallah. Selawat serta salam mari kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepada hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Amir Daerah Jamaah Ahmadiyah Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan provinsi lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama. Yang sama-sama kita hormati pengurus Jamaah Ahmadiyah Kota Padang yang hari ini memfasilitasi pertemuan jalsah yang mungkin sudah beberapa kali selama Covid tidak terlaksana. Alhamdulillah Covid sudah berlalu dan kemudian kita bisa berkumpul bersama lagi. Kemudian yang sama-sama kita hormati tamu yang hadir pada hari ini, ada Bapak Lurah Sawahan, Bapak dari relawan donor darah yang hadir juga pada hari yang sudah memberikan sambutan sebentar ini. Kemudian ada teman-teman dari LSM Pelita yang concernnya terhadap persoalan kehidupan beragama di Sumatera Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Ibu Like, selamat datang. Kemudian dari komunitas ini Bu Silmi, ini komunitas Gus Durian ini. Pasnya Gus Durian lah. Jadi kemudian saya Bapak Ibu membawa teman satu orang lagi. Beliau juga dosen Fakultas Syariah dan beliau juga adalah Ketua Lapesdam NU Sumatera Barat, Bapak Aidil Aulia. Teristimewa para jamaah jalsah dari berbagai provinsi yang sudah hadir dari kemarin di Sumatera Barat. Salam hormat, salam ta'zim dari kami. Mudah-mudahan acara jalsah ini sukses sampai akhirnya nantinya. Bapak Ibu, pertama tentu saya mengucapkan selamat datang di ranah Minang. Ranah yang dari dulu berbagai macam pemikiran, berbagai macam aliran, berbagai macam gerakan hadir di Sumatera Barat ini tanpa sama sekali banyak gesekan, meskipun tetap ada dinamikanya. Mudah-mudahan Sumatera Barat tetap menginspirasi kita bersemua bahwa semua yang ada di dunia ini layak dan patut dihormati untuk berdampingan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Rumah Moderasi selalu dan sering bertemu dengan jamaah-jamaah yang memang tidak menjadi bagian dari mainstream dari masyarakat kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik. Ada banyak iktibar yang bisa kita pahami bersama. Bahwa kita dan masyarakat mungkin secara seluruhnya, kita kadang-kadang tidak bisa menempatkan bagaimana satu sisi agama, satu sisi lain beragama. Kemudian yang susah lagi membedakan dalam masyarakat umum dan awam
mana yang keyakinan, mana yang berkeyakinan. Kadang-kadang semuanya bercampur baur. Mana yang agama, mana yang beragama, mana yang keyakinan, mana yang berkeyakinan. Agama, saya pikir tidak ada perdebatan. Keyakinan tidak ada yang perdebatan di situ, karena itu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara tentang persoalan beragama dan berkeyakinan, maka campur tangan manusia ada di situ. Ya, campur tangan manusia ada di situ. Agama dan beragama, berarti beragama adalah bagaimana kita membaca pesan-pesan Tuhan itu pada konteks kita sebagai manusia yang menafsirkan, pada manusia yang bernyembah, pada manusia yang berakal. Maka akan bermacam ragamlah lahir cara beragama manusia. Bukan agamanya yang bermacam ragam, tapi beragamanya yang beraneka ragam. Begitu juga dengan keyakinan. Keyakinan tetap tidak akan bersama semuanya, tapi cara kita berkeyakinan tentu itu yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola berkeyakinan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, para senior, para tetua yang hadir pada pagi hari ini, salah satu kuncinya menurut saya adalah bahwa persoalan berkeyakinan beragama supaya tidak memunculkan pemahaman yang tidak tepat, maka salah satunya yang penting adalah memperbanyak ruang pertemuan. Saya hadir hari ini Bapak Ibu, meskipun saya sudah akrab dengan komunitas Ahmadiyah, tapi tidak semua orang Sumatera Barat, orang Riau, orang Jambi akrab dengan teman-teman Ahmadiyah, sahabat-sahabat Ahmadiyah. Maka ruang pertemuan ini harus diperbincangkan. Sesuatu yang disangkakan selama ini bisa cair dan dengan berkembang dengan baik. Kalaupun ada diskusi, itu hanya sebatas pada ruang diskusi. Karena ada sekelompok orang yang mengedepankan garis-garis perbedaan itu menjadi sebuah gerakan bagi mereka. Mereka hanya melihat perbedaan, bukan persamaan. Dan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada kelompok itu. Tidak hanya di Sumatera Barat, hampir di seluruh dunia seperti itu, yang hanya mengedepankan perbedaan-perbedaan itu tanpa melihat ada persamaan itu. Maka untuk mencairkan perbedaan itu, maka ruang pertemuan, ruang berkomunikasi itu harus dibuka lebar kedua belah pihak. Karena apa? Karena saya yakin dengan ruang pertemuan itu, dengan cara empati, dengan cara membuka pikiran kita, tidak hanya masyarakat yang mungkin menerima informasi yang tidak tepat, tetapi juga jamaah-jamaah Ahmadiyah juga bisa memahami bahwa ada cara beragama orang di luar sana yang mungkin berbeda dengan caranya yang di sini. Ketika itu sudah bertemu, saya pikir tidak ada, maka clear bahwa rahmatan lil alamin Islam itu ada, tidak menjadi sebuah mimpi. Maka saya berharap sekali kehadiran kita yang dari berbagai provinsi daerah di Sumatera Barat ini juga bisa memahami bagaimana masyarakat Islam di Sumatera Barat khususnya cara dia beragama. Dan tentu juga kita berharap yang sama terhadap orang Minangkabau, orang Sumatera Barat juga bisa memahami bagaimana cara beragamanya jamaah Ahmadiyah. Jika itu sudah terjadi, gak ada persoalan lagi Bapak Ibu, kecuali politik yang gatal-gatal untuk mengeksploitasinya perbedaan itu. Maka oleh sebab itu saya sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa perbedaan kita itu pada level berkeyakinan, bukan keyakinan. Perbedaan kita mungkin bisa saja pada konteks beragama, tapi tidak dalam konteks agama. Maka oleh sebab itu, tali persaudaraan, membuka kepala kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga ketika kita membuka hati kita, maka kita akan berempati dengan banyak kelompok. Ya,
Kita akan paham kelompok itu bagaimana cara dia beragama. Oh, begini cara Ahmadiyah beragama. Oh, begini cara Muhammadiyah beragama. Oh, begini cara Nahdlatul Ulama beragama. Oh, begini cara Perti beragama. Ketika cara beragama orang kita akan paham, maka kita akan paham alur bagaimana dia bertuhan. Tapi kalau tidak ada ruang itu kita buka, baik dari masyarakat umum atau dari jamaah Ahmadiyah sendiri, kita akan selalu berada pada ruang ketegangan-ketegangan. Ketika hati itu kita sudah buka, memahami orang lain, maka tahapan kita selanjutnya kita akan muncul namanya welas wasih. Welas wasih itulah ketika pada posisi bahwa saya hadir, mungkin saya tidak jamaah Ahmadiyah, saya orang Perti, lebih ketat lagi ini. Saya orang tarbiyah Islamiyah, tapi lebih ketat lagi dalam beribadah. Tapi saya terbuka dengan teman-teman Ahmadiyah. Kenapa? Mungkin saya sama lama ini bergaul dengan teman-teman Ahmadiyah. Makanya kemarin Maulana Ustadz Mubarak mengasih tahu saya, Pak, bisa tak hadir? Bisa, saya bilang. Jangankan Ahmadiyah, yang lain aja saya hadir, apalagi Ahmadiyah, saya bilang. Maka oleh sebab itu, saya terima kasih sekali pada hari ini bisa menjadi bahagian dari proses jalsah ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berinteraksi dalam ruang dan tempat yang berbeda. Bapak Ibu, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat membicarakan sesuatu pada ruangan ini. Saya mohon maaf kepada Allah dan kepada manusia saya minta maaf. Mohon ampun kepada Allah, kepada manusia saya minta maaf. Nasrun minallah wa fatahun karib. Wallahu muwaffiq ila siratil mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan jazak kepada Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Like dari Pelita Padang, Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman, dan juga saya di nasional sebagai Ketua Koordinator Nasional Sobat KBB. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat penting dan sangat berarti ini. Menjelang 100 tahun Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Senang sekali rasanya dilibatkan dalam jasa salana tahun ini. Dalam beberapa tahun Pelita Padang selalu dilibatkan dalam kegiatan yang sangat penting bagi Ahmadiyah sedunia, khususnya di Indonesia dan Sumatera. Kepada yang terhormat Amirda Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat dan di daerah Sumatera lainnya, lalu juga Ketua Koordinator Pembina PMI dari Rumah Moderasi Beragama UIN, Ketua Lakpesdam NU Sumbar, Ketua Gus Durian Padang, dan Ketua Duta Damai Sumatera Barat, beserta para peserta yang hadir dalam jasa salana tahun ini. Selamat atas terselenggarakannya kegiatan jalsa ini mulai dari kemarin, dan barangkali besok akan berakhir sampai di acara puncaknya. Pelita Padang selama ini membangun kolaborasi dengan JAI Sumatera Barat dalam rangka membangun ruang perjumpaan melalui aktivitas-aktivitas kemanusiaan seperti yang disampaikan tadi oleh
Bapak Taufik bahwa kita membutuhkan ruang-ruang perjumpaan untuk mengklarifikasi segala stigma dan prasangka. Ketika ruang itu tidak ada, gitu, kita tidak akan bisa mengklarifikasi apapun. Kita tidak akan bisa belajar dan mengenal sesama kita dengan sangat baik. Selama 4 tahun Pelita Padang berjalan bersama JAI, ada banyak kegiatan yang kita lakukan, mulai dari workshop terkait keberagaman. Pada masa COVID kemarin kita melakukan vaksinasi massal dan melibatkan banyak kelompok masyarakat. Dan sekarang juga kita bekerja sama dengan JAI Pampangan. Itu ada peminjaman tabung oksigen gratis yang dipinjamkan secara cuma-cuma untuk masyarakat Kota Padang. Itu upaya-upaya yang kami lakukan bersama JAI dalam rangka menyentuh setiap orang yang tidak mengenal dan mengerti tentang perbedaan melalui cara-cara kemanusiaan dengan penuh cinta dan kasih sayang, seperti moto atau slogan dari JAI sendiri, love for all, hate for none. Cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Sumatera Barat menjadi saksi sejarah untuk perkembangan Ahmadiyah di Indonesia. Bermula dari beberapa orang lulusan pesantren Tawalib yang kemudian mengembangkan ajaran itu hingga sampai ke pelosok yang ada di Indonesia, sehingga Sumatera Barat, terutama masjid ini merupakan masjid yang bersejarah gitu, dan merupakan bagian penting dari masyarakat Sumatera Barat hari ini. Dan apa yang dilakukan Pelita Padang dan JAI Sumatera Barat dalam rangka melawan stigma dan prasangka akibat SKB 2 Menteri terkait Ahmadiyah yang hari ini banyak kita ketahui, SKB tersebut membuat jurang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain semakin meluas, bahkan sampai di titik manusia kemudian menyakiti manusianya yang lain hanya karena perbedaan identitas, padahal kita satu dalam kemanusiaan. Karenanya perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan, bagaimana tidak adanya manusia kelas 2, bagaimana kita setara dan semartabat sebagai manusia, apapun agama dan keyakinannya, itu adalah cita-cita besar dari Pelita Padang. Dan saya juga yakin dan percaya ini adalah cita-cita besar dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Karenanya saya dari Pelita Padang dipercaya hari ini menjadi Ketua Pelita Padang, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Jalsa Salana 2023 dalam rangka menjambut 100 tahun JAI. Untuk terakhir saya ingin mengutip salah satu kata, kita boleh saja berbeda dalam keyakinan tapi kita satu dalam kemanusiaan. Sekali lagi selamat profisiat atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga JAI khususnya di Sumatera dan Sumatera Barat terus kemudian merangkul setiap orang dalam kasih dan untuk memanusiakan manusia. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa khalifah itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang bersemangat Pak Mulis. Awak banyak tapi suruh ketik dah banyak. Mau ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, belum nampak kami. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Para teman-teman sekalian, marilah kita menjaga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Al Mubarak ini
Dan ini dalam rangka jasa salana atau majelis taklim yang tiap tahunnya kita laksanakan. Alhamdulillah mulai kita laksanakan hari kemarin. Jadi kami sangat sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan kepada kami. Kemudian daripada itu, selawat bering salam kita tidak lupa panjatkan kemunjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Ketua acara ini, Bapak Muhammad Pak Muklis Muiz SE, dan yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Mubarak Kota Padang Muhammad Sultan, dan seterusnya yang kami hormati bapak-bapak alim ulama, cerdik pandai, ketua RT, ketua RW, dan juga para undangan yang tadi kami komentari dari se-Sumatera kayaknya. Ada yang datang dari Palembang, dari Aceh, dari alhamdulillah selamat datang di Kota Padang. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang disampaikan kepada kami dan juga pimpinan segiyogianya Ibu Camat yang hadir ke sini. Tetapi karena bertepatan waktu, karena pada hari ini tanggal 28 Oktober tadi beliau menghadiri upacara di Balai Kota. Alhamdulillah kemarin dia mewakilkan menunjuk kami sebagai punya wilayah Kelurahan Sawahan untuk memberikan atau hadir pada acara Salnah Jalasah ini di Masjid Muhammadiyah Amma Mubarak ini. Jadi kami mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan kami, karena kami juga konfirmasi kemarin dengan Bapak Muklis, sedianya kemarin kan juga hadir, tapi kemarin pembukaan katanya, baru kegiatan ini kita baru dilaksanakan pada hari ini atau besok. Tapi alhamdulillah semua itu tanpa kesalahan kami, karena Allah lah yang tahu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, lagi mau bapak-ibu, kecamatan dan juga Kota Padang sangat mengharapkan sekali, marilah kita pupuk, kita tanamkan koordinasi kerjasama yang baik, keamanan, dan juga solidaritas. Jangan kita golput. Marilah kita untuk menentukan masa depan negara kita ini yang terbaik di masa yang akan datang. Karena kita, kalau kita di media mungkin bermacam tantangan yang kita hadapi sebagai umat Islam. Tentu kita bisa menggarisbawahi bagaimana ke depannya. Kita sebagai umat Islam tentu tidak lain tak bukan bapak-bapak sendiri yang menentukan intinya yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Jadi harapannya sekali lagi kerjasama yang baik, baik secara pemerintahan, organisasi yang selama ini di Kelurahan Sawahan sangat baik sekali. Apapun yang diselenggarakan oleh Masjid Al Mubarak, alhamdulillah berjalan dengan baik, sosialisasi yang baik, dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak kita baik yang berada di Kelurahan Sawahan, Padang, dan khususnya Sumatera dan bahkan nasional. Mudah ini langkah baik seterusnya yang telah dicantumkan oleh Jemaah Ahmadiyah Muhammadan Kota Padang ini. Jadi sekali lagi dengan ucapan maaf yang sebesar-besarnya dari pimpinan kita dan termasuk saya sendiri, ada penyampaian yang kurang tepat pada tempatnya, ada yang tidak sesuai dengan yang kami sampaikan, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, karena yang sempurna itu adalah Allah. Kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan sekalipun. Jadi untuk itu kami mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Pertama tadi atas keterlambatannya, mungkin jadwal yang melor tadinya
yang dijadwal jam 9 kami sudah sampai jam setengah 10. Kami juga mohon maaf Bapak. Jadi pada intinya kami sangat mengapresiasi sekali lagi acara ini dengan baik. Hendaknya sukses mulai dari kemarin sampai berakhir pada hari Minggu. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung dan sistem keamanan juga tidak ada yang menghalangi. Mudah-mudahan program kegiatan yang telah kita programkan pada acara ini berjalan dengan sukses dan baik hendaknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokumen sekecilnya. Ada foto. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, para pengurus Masjid Mubarak yang kita cintai, beserta jajarannya, Ustadz, dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah wa bil huda wa nil haq wa li wa kulli syai'in qadir wa ala alihi wasallam. Bersama ini kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. Tadi kita telah mendengarkan ceramah secara panjang lebar juga dari Pak Lurah. Semoga segi penyejuk bagi kita semuanya. Dan ini saya tidak perlu lagi mempertambah panjang mukadimah karena kita sudah tahu ngerti semuanya. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu para pengurus bahwa kita di hari yang sangat berbahagia ini dapat melaksanakan donor darah secara sukarela dan ikhlas. Saya sebagai Ketua Fokus Padang Sumatera Barat juga sekaligus mewakili Ketua PMI Kota Padang, di mana sangat bangga dan sangat besar hati sekali melaksanakan donor darah ini yang diadakan masjid kita ini. Apa sebabnya? Karena melaksanakan donor darah itu adalah merupakan bagian dari hati kita sendiri, ikhlas, ya kan? Kita alhamdulillah sehat dan dapat berbagi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Jadi sini perlu kami sampaikan bahwa di UTD PMI Kota Padang sekarang ini membutuhkan darah 5.000 kantong satu bulan. Bayangkan berapa 5.000 kantong satu bulan. Jadi dengan adanya donor-donor darah ini di mana-mana di BNP dan lain sebagainya, itu adalah untuk membantu kegiatan masyarakat yang ada dan jamil yang membutuhkan. Bayangkan itu Pak. Jadi dengan adanya kita donor darah ini secara rutin, laksanakan dengan baik. Contoh saja saya sekarang sudah hampir 70 tahun Pak, sudah melaksanakan donor darah 169 kali. Bayangkan Pak, masih sekarang masih bisa. Itu tanda apa? Tanda berkah Allah. Karena darah itu adalah berkah terus berganti terus setiap kita donor darah. Cobalah Pak, masyarakat tertolong, kita sehat, ya mudah-mudahan itulah pahala yang kita dapatkan di dunia dan akhirat. Penanaman modal akhirat itu artinya. Jadi saya sangat dapat sekali, sangat berbangga sekali dapat bertemu sama Bapak, juga ada kabar dari daerah-daerah lain. Laksanakanlah donor darah ini secara rutin, paling kurang sekali 3 bulan. Laksanakan. Itu tadi dari ada saudara saya Alfisani tadi itu, dia sudah melaksanakan donor darah 95 kali dan macam-macam penghargaan dapat dari pemerintah. Contohnya saja saya Pak ya, saya sudah pergi umroh 2 kali Pak. Umroh itu dibayar pemerintah tapi tidak ada embel apa, kebetulan aja Pak. Saya diberi kepercayaan, saya membawa rombongan Sumatera Barat ke istana. Itu contoh Pak Irfan, dia tuh Pak Irfan.
Mas saya juga tuh udah pergi ke istana. Jadi itu sebenarnya hadiah itu bukan hadiah dari kita, tapi memanglah untuk memberikan semangat dari pemerintah kepada kita untuk kita. Laksanakan Pak donor darah itu insya Allah. Bapak insya Allah sehat, darah kita berganti terus menerus dan baru terus. Itu harapan saya. Jadi tadi juga saya sampaikan Bapak Erlan, pada itu adalah juga lurah saya ada sediawan di Sawahan. Komandan saya kami ke lurah itu komandan saya tuh Pak. Saya kenal baik sama beliau. Dan beberapa bulan lagi beliau tuh akan pernah tugas. Pernah tugas Pak, SK-nya dah keluar Pak Erlan ya. Mudah-mudahan Pak Erlan tidak lepas dari sosial ini, itu harapan saya. Dan saya ini ditunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan sosial. Sosial itu saya jamin saya terima dengan baik tanpa pemberi. SK saya dari pusat. Jadi dari hari ini saya sangat berbangga dan sangat berterima kasih dapat bertatap muka seluruh bapak-bapak ibu yang ada di masjid ini. Mulai hari ini laksanakanlah donor darah secara rutin sekali 3 bulan. Laksanakanlah. Saya mantu Pak. Saya sudah 70 umur saya sampai sekarang masih dipakai. Dah kan banyak teman-teman saya yang saya bantu butuh donor darah di PMI Padang. Itu untungnya kita bersabar, banyak teman, ya kita dapat pahala. Itulah untungnya. Serahkanlah donor darah ini secara rutin sekali 3 bulan. Tadi saya telah menyampaikan pada pengurus akan kita laksanakan sekali 3 bulan. Itulah Pak. Jadi harapan saya dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, walaupun Bapak ada di daerah-daerah, laksanakanlah donor darah ini di masing-masing daerahnya, bersama dengan PPMI di daerah masing-masing. Pasti insya Allah Pak. Apalagi sebenarnya saya untuk tahun ini akan pergi ke istana membawa rombongan Sumatera Barat 48 orang untuk mendapat setiap rencana. Tapi berhubung karena keadaan situasi tidak mengizinkan COVID tidak jadi dilaksanakan. Sekarang ketua PMI-nya kan pusat Bapak Yusuf Kala sampai sekarang beliau. Nah itulah harapan kami untuk masa akan datang. Jagalah rasa kekompakan kita, kebersamaan kita, kebersatuan kita, rasa memiliki kita sama kita. Itu harapan kami. Mudah-mudahan acara kita ini sukses, lancar sampai masa penutupan. Saya dengar tadi targetnya tadi donor darah ini serapan 130 kantong. Itu rencananya. Mudah-mudahan lebih daripada itu. Dan untuk masa akan datang, laksanakan donor darah ini secara rutin sekali 3 bulan. Itu Bapak pengurus, Bapak ketua masjid itu dapat bekerjasama dengan PMI. Kita betul-betul donor darah ini butuh sekali Pak di Kota Padang. Dan yang 5.000 kantong 1 bulan itu bukan untuk bilang aja Pak. Semua sekali lain yang ada di Kota Padang. Kalian butuh-betul kalau tidak. Kabar bahagia kita sehat. Balik Bapak Ibu setuju betul? Alhamdulillah. Jadi itulah harapan saya supaya kita laksanakan secara rutin donor darah ini. Dan saya tidak perlu memperbanyak mukadimah. Semuanya Bapak-bapak ini sudah mengerti semuanya apa yang saya sampaikan tadi. Saya tutup dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kekompakan kita, kebersamaan kita, kebersatuan kita, rasa memiliki kita sama kita. Itu harapan kami. Mudah-mudahan acara kita ini sukses, lancar sampai masa penutupan. Saya dengar tadi targetnya tadi donor darah ini serapan 130 kantong. Itu rencananya. Mudah-mudahan lebih daripada itu. Dan untuk masa akan datang, laksanakan donor darah ini secara rutin sekali 3 bulan. Itu Bapak pengurus, Bapak ketua masjid itu dapat bekerjasama dengan PMI.
Kita betul-betul donor darah ini butuh sekali Pak di Kota Padang. Dan yang 5.000 kantong satu bulan itu bukan untuk Jamil aja Pak. Mas-mas lainnya yang ada di Kota Padang. Yang butuh-butuh tidak. Kita berbahagia kita sehat. Balik Bapak Ibu setuju betul? Alhamdulillah. Jadi itulah peran saya supaya kita laksanakan secara rutin donor darah ini. Dan saya tidak perlu memperbanyak mukadimah, semuanya bapak-bapak ini sudah mengerti semuanya apa yang saya sampaikan tadi. Saya tutup dengan memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terusnya itu bahkan jangankan jemaat kami, pastor kami atau bruder atau suster namanya, bisa juga ada yang menyimpang. Tapi ya dengan bantuan Allah begitulah. Mudah-mudahan saya yang sudah 45 tahun menjadi pastor ya, ditakdirkan sebagai imam dan hidup memang sebagai pastor Katolik itu kami memang tidak berkeluarga. Jadi ketika masa pendidikan yang cukup lama sudah diberitahu itu kamu memang menjadi pastor, kamu apa sanggup, karena akan tidak berkeluarga terus sampai mati begitulah. Memang cukup banyak yang mundur, tidak sanggup, atau bahkan yang ya terus terang aja namanya manusia lah, sifat lemah, khilaf kan, yang sudah jadi pun kadang-kadang ada mundur ya, tak tergoda ini itu dan sebagainya. Ya syukurlah saya sudah sebentar lagi Desember ini memasuki 45 tahun sebagai pastor. Jadi kami juga imam ya, ada tahbisan imamat namanya. Dan saya kebetulan juga diangkat oleh bos saya yang namanya Uskup sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Jadi saya datang ke sini dalam rangka juga tugas saya. Makanya saya berani katakanlah meninggalkan ya tidak lama jemaat saya di daerah Tirtonadi itu untuk pergi ke sini, karena ini juga bagian dari tugas saya. Bahkan terus terang saya tinggalkan bos saya Uskup yang pada saat ini sedang ada acara di sana, tapi ada pastor kepala lain di sana yang mendampingi beliau, dan beliau juga penuh pengertian karena acara saya sini tidak hanya untuk piknik-piknik santai-santai, tapi untuk menunjukkan juga oleh Ahmadiyah atau ada kum dinukum waliyadin ya kan, untukmu agamamu, untuk aku agamaku. Jadi bagaimana itu terserah kamu, tapi bagaimana agama saya terserah saya. Tapi itu artinya hanya seperti orang jalan berdampingan, tidak saling mengganggu, tidak saling mengejek, tidak saling memaki, tidak saling sikut, tidak, jalan berdampingan. Tapi toleransi itu sekedar beringan gitu, tidak berkelahi, tidak mengejek, terbungkuk-bungkuk ya, untukmu bebanmu, untuk saya beban saya. Tapi kami ada setingkat lebih tinggi dari yang nama toleransi, yaitu dialog. Dialog ini tidak dalam artiannya omong, tapi juga dialog kehidupan. Nah, kehidupan itu sangat banyak bidangnya. Nah, dalam dialog kehidupan itulah orang yang jalan seiring ini saling tolong menolong juga. Ada di depan teman seiring ini lubang, ya hati-hati kawan jatuh nanti. Dia bawa beban berat, mari saya bantu setengah. Itu dialog. Nah, dialog kehidupan. Nah, itu saya praktekkan juga. Ringkasnya, saya ini juga adalah pelatih dan pembina olahraga gantole. Itu yang kadang-kadang sebut orang terbang layang. Beda dengan saudaranya para layang. Para layang pakai parasut, kalau gantole itu pakai rangka aluminium seperti. Nah, saya pembinanya, dan ya karena saya ini pastor tidak berkeluarga, dapat kadang-kadang dana atau saya cari juga dari donatur, itulah dikembangkan olahraga gantole itu di Sumbar ini. Dan semenjak saya jadi pembinanya, sudah 2 kali ikut PON, kedua kalinya itu tim Sumbar, gantole Sumbar mendapat medali, baik medali emas maupun perak dan perunggu. Dan saya minta doa juga dari Anda sekalian supaya dalam PON yang akan datang tahun depan ini di Aceh dan Sumatera Utara juga bisa mengharumkan nama Sumbar. Itulah suatu contoh dialog antaragama saya, karena atlet-atlet saya bisa dibilang
tak ada satupun yang Katolik, rata-rata semua Minang Muslim. Itu atlet-atlet saya. Tapi bisa kami dari titik masuk dialog ini, yaitu bidang olahraga Gandole, kami bisa bersahabat dan bersama-sama berjuang untuk tujuan bersama, kebaikan bersama Sumatera Barat ini. Nah, itu saja mungkin dari saya sambutan yang maaf agak panjang lebar. Sudah datang yang lain, silakan lagi yang lain menyampaikannya. Saya sekali lagi mengharap acara ini yang saya tidak bisa sebutkan istilahnya patah-patah lidah saya nanti berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Yang tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena di sini ada pastor tadi, Pastor Philip. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Jalsa Salana 2023 yang sudah mengundang saya hadir di acara penting pada hari ini. Saya merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah para jemaat Ahmadiyah yang sedang melakukan jalsa di tahun 2023 ini dalam rangka menuju 100 tahun Jamaat Ahmadiyah Indonesia ya, Bapak. Iya. Ini pertama kali saya datang dan ikut kegiatan ini dari kemarin. Jadi senang sekali bisa berada di tengah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Amir Mubalik Jamaat Ahmadiyah Sumatera Barat atau Kota Padang, dan juga yang saya hormati Amir Mubalik dari Jemaah Ahmadiyah se-Sumatera. Kalau tidak salah saya mendapatkan informasi seperti itu, ada yang dari Jambi, dari Bengkulu, dari Medan, dan juga dari Riau ya Pak ya. Pertama mungkin saya mengucapkan selamat datang kepada para jemaat yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya untuk bisa hadir di dalam jalsa kali ini. Mungkin mengorbankan tenaga, waktu dan sebagainya. Selamat menikmati Kota Padang yang baru pertama kali ke Padang, kota yang terkenal dengan slogannya adalah cinta damai. Semoga tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi itu juga diimplementasikan dalam praktik bermasyarakat kita di tengah-tengah keberagaman yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Yang kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan Jalsa tahun 2023 dan sangat teristimewa teruntuk para peserta yang sudah hadir sejak beberapa waktu lalu, kalau tidak salah hari Jumat ya Pak ya, hingga hari ini, dan insya Allah akan juga menjadi hari penutupan di Jalsa Salana 2023 tahun ini. Saya memperkenalkan diri, Aini dari Duta Damai BNPT RI Regional Sumatera Barat. Saya adalah ketua umumnya. Jadi sedikit tentang Duta Damai. Duta Damai ini merupakan organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh BNPT RI sejak 2017. Dan kami sudah ada di hampir seluruh Indonesia di berbagai provinsi. Salah satunya adalah Sumatera Barat. Dan kebetulan 1 tahun yang lalu saya adalah satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai ketua umumnya Duta Damai Regional Sumatera Barat dengan periode kepemimpinan 2022-2024. Sebagai generasi muda, memang penting banget membawa dan memahami makna dari kebinekaan yang ada di tubuh bangsa Indonesia ini. Dan sebagai generasi muda, kami sebagai Duta Damai itu memiliki amanah untuk berperan menyebarkan pesan-pesan perdamaian
baik di media sosial. Kenapa media sosial? Karena pengguna terbesar media sosial hal ini adalah anak muda. Ketika media sosial digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka dampaknya pun akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi jika media sosial bisa dipergunakan dengan hal-hal positif, maka akan bisa membawa persatuan dan kesatuan bangsa ini walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Nah, sebagai generasi muda kami sering sekali melakukan kegiatan dengan berbagai stakeholder kepemerintahan, kemudian komunitas di Kota Padang dan Sumatera Barat, dan juga komunitas-komunitas lintas iman lainnya. Dan kami sering banget melakukan kegiatan di sini, baik diskusi dengan para mubalik, kemudian juga melakukan ruang temu dengan teman-teman muda Ahmadiyah. Selama kami berdialog, selama kami berkomunikasi, selama kami berteman, tidak pernah ada kecurigaan di antara kami untuk saling menyalahkan. Kami paham bahwa jikapun kita memiliki perbedaan pendapat tentang sesuatu hal, apalagi tentang mungkin penafsiran keberagaman, itu bukanlah hal yang perlu menjadi hal yang ditakutkan, apalagi saling membenci gitu. Nah, kita harus tahu bahwa sebagai generasi muda kami memang perlu bersinergi untuk bagaimana kita sesama generasi muda ini saling berkolaborasi untuk menjaga kebinekaan ini. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan penuh keberagaman, dan itu adalah keniscayaan dari Tuhan. Maka tugas kita sebagai generasi muda dan setiap masyarakat bagaimana merawatnya dengan saling memahami, saling bertoleransi, dan saling menjaga satu sama lain. Tidak perlu merasa paling benar dan orang lain salah, tetapi lakukan saja apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia dalam hal-hal kebaikan. Namun perihal surga dan neraka biarkan Tuhan itu menjadi hak prerogatifnya, bukan haknya kita gitu. Nah, mungkin itu dari saya sebagai perwakilan dari Duta Damai Sumatera Barat. Kami sebagai generasi muda berharap sekali semoga Jalsa ini, setelah kegiatan Jalsa ini semakin meningkatkan silaturahmi di antara jemaat Ahmadiyah yang mungkin belum pernah bertemu akhirnya bertemu, dan kemudian juga bagi para undangan yang belum pernah mengenal satu sama lain akhirnya bisa saling mengenal, bisa mengetahui bahwa oh ternyata Ahmadiyah itu adalah seperti ini. Jadi kita tidak hanya sibuk dengan prasangka-prasangka, kalau kita tidak pernah bertemu yang terjadi adalah prasangka gitu. Mungkin selama ini kita melihat bahwa orang-orang atau teman-teman kita di luar sana belum pernah berdiskusi, bertemu dengan teman-teman Ahmadiyah, yang ada di pikirannya adalah prasangka begitu. Prasangka, oh Ahmadiyah itu begini, oh Ahmadiyah itu seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak pernah bertemu, dan itu kami lakukan di generasi muda. Kami bertemu dengan teman-teman jemaat Ahmadiyah yang muda-muda, kami saling bertukar pikiran, tidak pernah ada kecurigaan di antara kami, apalagi saling menyalahkan. Kami tahu bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Jika Tuhan saja meniscayakan perbedaan ada, kenapa kita harus bersengketa hal seperti itu gitu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak melihat, tapi berdoa. Biar jangan ini Pak ya, jangan tegang. Pada ngantuk ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Maulana Mubarak, yang saya hormati Bapak
dari PMI yang saya hormati, dari UIN, halo, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Ahmadiyah dari seluruh cabang seluruh Sumatera. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Sumatera Barat guna untuk melaksanakan jihad salana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan di yaumul qiyamah akan diakui umat Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Maulana Mubarak. Kami sangat akrab dengan beliau selagi dia masih bertugas di Kerinci. Nah, kami insya Allah Pak, kami akan datang ke Kerinci. Kami belum sempat datang ke sana, beliau sudah pindah. Kami ikut kemarin sudah jalan ke Kerinci, ikuti acara. Nah, di sini ada mengadakan acara jasa sana, siapa kami akan datang. Alhamdulillah, keinginan kami sebagai tokoh masyarakat yang ada di Jambi atau di Desa Batu Putih, kami sudah melaksanakan keinginan atau hajat niat kami baik untuk datang atau silaturahmi ke tempat Bapak Mubarak. Dan juga kami sebagai mewakili daripada jamaah Ahmadiyah yang ada di seluruh penjuru, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutannya, hidangan tempat yang disediakan oleh para panitia. Mudah-mudahan saudara kita, sanak saudara kita di sini diberi panjang umur, murah rezeki, supaya bisa melaksanakan ibadah-ibadah atau jasa salana untuk berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, kami di sini ingin katakanlah Pak, kalau kami di sana banyak cerita liku-liku yang ada di Singkut. Mungkin bapak saudara semua udah dengar. Namun di sini kok aman, nyaman. Disinilah jadi perbandingan kami sebagai tokoh masyarakat yang ada di Singkut atau di Jambi. Inilah kami, bukannya kami ada niat yang lain untuk datang ke sini. Di sini aman, nyaman, tentram, tidak ada perbedaan. Di sana kok ada perbedaan. Ini yang harus kami pelajari sebagai tokoh masyarakat di Desa Batu Putih. Itu keinginan saya, tidak ada keinginan lain. Karena apa? Kalau mungkin jamaah Ahmadiyah berkata mungkin tidak percaya, mungkin kalau orang lain berkata mungkin bisa percaya atau menjadi saksi daripada perjalanan jamaah Ahmadiyah di Kerinci atau di Padang. Inilah kami bisa ceritakan di sana. Itu oleh-olehnya. Nah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang hadir pada siang hari ini, mari kita sama-sama apa yang disampaikan para mubalek dari kemarin sehingga tadi, mungkin besok, mari kita bawa ke daerah masing-masing untuk diterapkan, disampaikan kepada semua masyarakat yang ada di wilayah bapak-bapak, supaya jamaah Ahmadiyah berkembang dengan baik
tanpa ada halangan suatu apapun dengan atas perbuatan dan perintah daripada mubalek atau pimpinan pusat. Kalau kita laksanakan sesuai dengan aturan dan petunjuk dari pimpinan, insya Allah kita akan berkembang dengan baik. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kami tidak akan memperpanjang mukadimah. Mudah-mudahan kedatangannya bapak-bapak di sini juga akan berpisah nanti akan membawa keselamatan sampai tujuan. Dan juga kami terima kasih kepada Bapak Mubarak telah mengundang kami dan juga untuk memotivasi kami perkembangan Jamaah Ahmadiyah di sini. Mudah-mudahan kami akan bercerita kepada saudara-saudara kami di sana, loh gini loh perkembangan Jamaah Ahmadiyah di desa-desa lain atau di daerah-daerah lain. Ini yang kami bawa untuk ke Sikut, bukan ada yang lain. Sambutan dari kami tidak akan memperpanjang mukadimah. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak mula kepada